Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MI Ma'arif Klesman. Pada kesempatan hari ini telah hadir dua narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Ibu Towil Hayati. Beliau adalah guru kelas 5 Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, dan yang kedua ada Ibu Siti Hafidhoh. Beliau adalah guru kelas 2 Sunan Muria. Iya, tak lupa saya juga akan menyapa teman kita yang ada di belakang layar, yaitu Pak Amin. Halo Pak Amin. Halo. Dan Pak Afa. Halo Pak Afa. Halo. Ya, sebelumnya saya mau bertanya kabar dulu nih kepada kedua narasumber kita dan teman di belakang layar kita. Bu Wila, Bu Fidoh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Amin, Pak Afal, gimana kabarnya? Selalu semangat. Iya, hebat, luar biasa ya. Beliau berdua adalah tim produksi dari podcast kita. Nah, pada kesempatan hari ini, bertepatan dengan tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan dengan tema yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Berbicara tentang pahlawan, kita semua tahu ya bahwa pahlawan adalah seseorang yang telah mengorbankan nyawanya demi kepentingan orang banyak. Nah, di sini apa sebenarnya makna dari pahlawan itu sendiri? Bisa dijelaskan mungkin dimulai dari Bu Wila? Oh ya, sebelum kita mengetahui makna dari pahlawan, bahwasanya Bung Karno dulu pernah mengutip bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawan, bisa menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, sekarang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 2020, di mana pada tanggal 10 November 1945 itu terjadi sebuah peristiwa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Karena sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaan, sudah memperoleh kemerdekaan dari hasil jerih payah para pejuang. Nah, ternyata pada hari ini juga mereka masih juga mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Mereka yang berada di Surabaya terutama, yang diorator oleh Bapak Bung Tomo, yang kita kenal sebagai arek-arek Bung Tomo. Bung Tomo dengan orasi yang sangat menggebu-gebu mengubarkan semangat para pejuang yang hanya bersenjata apa adanya. Dengan itu kita perlu mengapresiasi betul, kita perlu mencontohkan sikap dari para pejuang yang rela mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, bahkan tenaga mereka. Mungkin itu. Wah, hebat sekali penjelasan dari Bu Wila. Tadi beliau mengatakan bahwa Insinyur Soekarno pernah menyampaikan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Betul sekali. Mungkin Bu Fidoh mau menambahkan. Kalau menurut saya ini ya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu adalah di mana hari itu para pahlawan memperjuangkan kekuatan mereka, memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan kita semua agar kita itu tidak selalu ada di bawah pengaruh para negara-negara lain. Menurut saya itu sangat-sangat harus dihargai karena mereka sudah memperjuangkan, mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk negara kita, untuk kita semua. Coba kita bayangkan saja kalau tidak ada para pahlawan, kita tidak mungkin bisa hidup enak seperti sekarang ini. Hidup di mana kita itu sudah bisa bebas ke sana kemari. Kita itu hidup tidak terkengkang oleh orang lain. Di mana kita itu hidup bebas. Kita bisa seperti negara-negara lain. Nah, maka dari itu di Hari Pahlawan ini kita itu harus menjadi orang yang lebih baik lagi karena menghargai para pahlawan. Coba kalau kita tidak ada para pahlawan, apakah kita akan seperti sekarang ini? Apakah Indonesia khususnya akan menjadi negara yang bagus seperti sekarang ini kalau tanpa pahlawan? Memang kalau kita lihat sekarang ini, di mana anak-anak muda itu sudah banyak sekali yang mereka itu banyak sekali yang sudah
menghargai para pahlawan. Kita dilihat dari para karya mereka, dilihat dari prestasi mereka. Jangan hanya melihat sisi negatif mereka. Kita tidak akan maju. Coba kita lihat sisi positif mereka. Coba kita umbar sisi positif mereka. Maka para pahlawan pun akan melihat sisi positif mereka. Mereka yang sudah gugur, yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, mereka akan bangga kepada kita. Seperti itu saja. Wah, penjelasan yang sangat gamblang ya Bu Fido. Dari tadi yang disampaikan oleh Bu Willa tentang kutipan dari Insinyur Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai para pahlawan. Sedangkan dari Bu Fido tentang muda-mudi kita yang terus-menerus meneruskan perjuangan para pahlawan melalui membuktikan prestasi-prestasi ya Bu ya tadi. Banyak sekali. Sekali. Kita tidak boleh meremehkan anak-anak muda kita. Iya, betul sekali. Tidak boleh meremehkan anak-anak muda kita. Insinyur Soekarno juga pernah mengutip ya bahwa perjuangan zaman dulu lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuangan zaman sekarang lebih sulit karena melawan negara bangsa sendiri. Melawan karena, bangsa sendiri. Kalau mengusir itu mungkin lebih mudah daripada mempertahankan. Iya, betul sekali. Iya, tepat. Berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan dari Bu Willa dan Bu Fido, ternyata perjuangan pahlawan itu tidak mudah ya. Banyak sekali yang harus dikorbankan. Nah, dari perjuangan para pahlawan ini, apa sebenarnya atau sikap apa yang dapat kita teladani dari para pahlawan ini? Mungkin penjelasan ini bisa disampaikan dari Bu Fido dulu. Kalau kita membicarakan tentang meneladani ya, itu banyak sekali yang harus kita teladani. Seperti kita itu harus meneladani contohnya semangat para pahlawan. Mereka tidak pernah merasa patah semangat walaupun sakit, mereka meninggalkan keluarga, tapi semangat mereka tetap menggebu-gebu. Terus kemudian kerja keras mereka bekerja keras sebisa mungkin. Kemudian kecekatannya. Mungkin kalau perang kan penjajah kan hampir sama dengan perang ya kan, harus punya strategi ya kan, terus cerdas gitu cerdas, kecerdasan mereka, kepintaran mereka itu banyak sekali yang harus kita teladani ya. Kalau disebut satu persatu mungkin banyak sekali ya, tidak bisa. Mungkin seperti itu, seperti semangat mereka, terus kecerdasan mereka, kerja keras mereka, perjuangan mereka berjuang semampu mungkin. Masa kita yang hanya contohnya lah hanya murid ataupun hanya sebatas menjadi orang biasa tidak mau berjuang kan, kalah sama mereka memalukan lah menurut saya ya kan. Mungkin itu saja, monggo Willa mau menambahkan. Willa, ditambahkan silahkan. Oke, untuk keteladanan yang bisa kita ambil dari sikap kepahlawanan tadi sudah disampaikan sama Bu Fido. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa keteladanan bisa kita ambil sekarang sebagai seorang guru dan juga siswa. Yang pertama adalah seorang siswa harus tekun belajar, dimana jika seorang siswa dapat tekun belajar, dia akan dapat mencapai cita-citanya. Yang kedua, pantang menyerah atau tidak mudah putus asa. Jadi sekali karena tadi sudah disampaikan juga sama Bu Fido, seorang pejuang tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja, tidak mungkin akan patah semangat begitu saja. Sekali dua kali dia akan terus melakukan perjuangan, bahkan rela mengorbankan semuanya. Begitu juga kita sebagai guru dan juga siswa, dimana ketika kita gagal mendapatkan nilai yang belum puas, kita belajar lagi, tidak mudah putus asa. Kita belajar terus, kita tekuni setiap hari apa yang sudah diberikan sama Bu Guru, sama Pak Guru, kita pelajari lagi, belajar setiap hari begitu. Dan jangan lupa berdoa dan mengaji. Oh iya. Jadi yang harus kita teladani dari pahlawan ada semangatnya,
Betul sekali. kemudian ketekunannya, kerja kerasnya, kemudian tidak mudah putus asa, pantang menyerah, dan ternyata banyak sekali ya Iya, Bu banyak yang sekali. harus kita teladani dari sikap para pahlawan. Iya, emang seperti itu ya. Kalau kita lihat saja batu, kita contohkan sajalah batu, sekeras apapun batu kalau diteteskan air itu kan akan apa? Luluh Meng- atau iya, terkikis. iya terkikis, akan terkikis betul. juga. Begitu juga semangatnya para pahlawan. Mereka akan terus semangat, tidak akan menyerah kalau belum menang lah. Oh, ya, Seperti betul. itu. Ternyata banyak sekali sikap-sikap yang harus kita teladani dari para pejuang kita atau pahlawan kita. Nah, melihat situasi yang sekarang ini Bu Vito dan Bu Wila, bisakah kita sebagai generasi zaman now menjadi pahlawan? Mungkin bisa dijelaskan dari Bu Wila dulu. Bisa sekali. Sikap kepahlawanan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri, bagaimana kita mencontohkan sikap kepahlawanan. Misalkan seorang guru dapat melakukan pembelajaran, karena sekarang di masa pandemi ya, melakukan pembelajaran jauh dengan media pembelajaran, dengan melakukan komunikasi juga tanpa, walaupun dengan tidak bertatap muka. Kemudian selain diri sendiri, dengan teman, misalkan siswa dan siswa, bisa dengan menolong sesama, membantu orang lain, itu juga termasuk dari sikap kepahlawanan. Kemudian kepada orang tua, ketika dinasihati orang tua, dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Begitu juga guru, karena guru juga termasuk orang tua yang kedua. Ketika guru memberikan nasihat atau memberikan instruksi, perintah, seorang siswa ya baiknya akan melakukan apa yang disampaikan oleh tersebut. Kemudian untuk masyarakat, seorang siswa juga bisa dapat berinteraksi ataupun dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat memajukan suatu memajukan suatu Kegiatan yang ada di masyarakatnya Iya. atau di desanya. Iya, betul. Seperti itu kurang lebih. Silakan dilanjut Bu Vito. Betul sekali kata Bu Wila tadi ya. Kita harus bisa dong. Kenapa kita tidak bisa? Iya. Betul sekali, harus dimulai dari diri kita sendiri. Loh, kalau bukan diri kita, kalau diri kita belum mencontohkan, bagaimana dengan orang lain? Iya. Kalau bisa dikatakan, bisa dijarkoni, Iya, jare betul. ngomong ora Nglakoni. nglakoni. Nah, Iya. mosok ini lah wongan dikon kok malah orang nglakoni, kan lucu. Iya, Kita ya betul. sebagai diri kita mulai dari diri kita dulu. Karena apa? Menjadi pahlawan itu tidak harus perang Iya, ya. betul Tidak harus sekali. mengangkat senjata. Iya, Mungkin tidak ya, harus ya. mengangkat senjata. Mungkin para pahlawan dulu sudah mengangkat senjata. Iya. Kita sekarang menjadi pahlawan. Bagaimana kita menjadi pahlawan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk masyarakat, ya. Tidak harus kita memakai baju pahlawan, Iya. ya. Itu Betul, kan betul. tidak harus ya. Tidak harus. Kita itu kan menjadi pahlawan itu ya bagaimana sikap kita kepada mereka. Iya enggak? Betul. Kita berbicara pun bagaimana cara bicara kita tidak menyakiti hati mereka, itu sudah sangat berharga menurut saya. Lah contohnya saja masa pandemi ini ya. Iya. Kita masa pandemi ini, kita dengan cara kita taat dengan pemerintah saja sudah pahlawan Oh kita. iya. Sudah termasuk pahlawan Iya, ya. apalagi para donatur ya, apalagi para perawat, mereka yang medis ya. iya Berada tenaga di garda medis, depan. iya yang ada di depan melawan penyakit ini, mereka pahlawan yang mungkin orang-orang di belakang itu menyepelekan, padahal Iya. mereka di sana itu ya mempertaruhkan hidup dan mati mereka. Iya, Iya, betul, tepat makanya sekali. kalaupun seandainya pemerintah memberikan apresiasi ya tidak masalah, itu karena mereka sudah bekerja dengan keras menurut saya. Ya kita sendirilah. Kalau pahlawan, kita menjadi pahlawan itu kan tidak harus dengan bercucuran keringat. Kita mengajar anak-anak saja kita sudah
menjadi pahlawan karena kita sudah menyalurkan ilmu yang kita punya kepada mereka. Ya, Dari betul. yang mereka tidak tahu Menjadi tahu. Walaupun sedikit demi sedikit tidak masalah, asalkan bisa menjadi mereka lebih baik. Iya, nomor 1 menurut saya adalah bisa menjaga sikap dan akhlak. Iya, betul. betul Tepat sekali. Zaman sekarang kalau tidak bisa mempunyai akhlak yang baik, untuk apa coba? Iya, betul. Mau sepinter apapun kalau tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak akan bisa mempergunakan dengan baik. Iya. Tapi kalau orang yang nensewnya punya akhlak yang baik, tapi mereka dalam hal kurang pintar, bukan bodoh ya, tapi kurang pintar, mereka bisa belajar dengan tawadhu aja kepada guru, mereka bisa belajar. Iya, betul. Iya. Tepat sekali. Coba kita lihat para pahlawan, mereka kan tidak ada yang punya nun sewune akhlaknya, mereka betul. tawaduknya, mereka pasti mereka mempunyai tawaduk yang baik, seperti presiden pertama kita, Pak Soekarno ya. Iya. Pak Soekarno itu dikenal dengan kesopanannya, Betul. akhlaknya yang baik, dan itu akan diajeni ya. Hmm. Kalau kita saja sama orang tidak bisa ngajeni, kenapa mau diajeni seperti Iya, itu? betul sekali. Iya. Jadi ya bener, Iya. ya pinter, ya Iya. pinter, ya bener, itu memang dua yang memang sangat sulit kalau Iya. kita kembangkan di zaman sekarang. Tetapi memang tidak ada salahnya jika pada zaman sekarang ini sikap kepahlawanan memang sangat bisa kita terapkan, bisa kita contoh dimulai dari diri kita sendiri. Ya, nah maka dari itu yang namanya pahlawan pada zaman sekarang itu adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu juga Iya, betul, iya. luar biasa. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Willa bahwa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain itulah pahlawan. Dan apa yang disampaikan dari Bu Siti Hafidhoh tadi tentang menjadi seseorang yo bener, yo pinter. Baik Bu Willa dan Bu Fido, sebelum kita tutup pembicaraan kita hari ini, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk siswa kita di rumah, terutama pada 10 November ini sebagai peringatan Hari Pahlawan. Harapan yang akan disampaikan oleh kalian berdua untuk siswa di rumah. Silakan bisa menghadap ke kamera. Dimulai dari Bu Fido dulu. Harapan Bu Guru untuk anak-anak yang di rumah, semoga pandemi ini cepat berlalu agar Bu Guru dan anak-anak bisa berjumpa lagi. Bu Guru sangat rindu dengan tawa kalian. Bu Guru rindu dengan keusilan kalian, kecerdasan kalian, kepintaran kalian. Bu Guru sangat rindu dengan suasana di mana kalian lari-larian. Semoga kita bisa bertemu. Harapan Bu Guru juga anak-anak jangan patah semangat dalam belajar. Walaupun dengan orang tua sama saja, mau di sekolah, mau di rumah, tetap harus belajar. Kalaupun sedang ada halangan, tidak masalah. Bu Guru tetap menemani anak-anak. Yang penting jangan patah semangat dalam belajar, jangan bosen. Bu Guru wanti sekali jangan bosen, nggih. Mau jadi anak yang beruntung, mau jadi anak yang hebat, jangan bosen dalam belajar. Kita belajar bersama-sama, ya. Semoga anak-anak Bu Guru yang di sana dari kelas 1 sampai kelas 6, semoga anak-anak selalu dalam kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah, supaya kita nanti bisa berjumpa kembali. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, nggih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa bersabar seperti para pahlawan. Mereka bersabar dalam menghadapi para penjajah selama 360 tahun dijajah. Coba bayangkan, anak-anak baru 8 bulan mengeluh mosok kalah sama yang 360 tahun. Mulai sekarang ditata kembali. Ya, Bu Guru menyampaikan tugas tidak semena-mena, tidak sembarangan menyampaikan tugas. Anak-anak harus belajar, dan belajar. Karena sekarang kewajiban kalian adalah belajar. Nanti jika kalian sudah dewasa, kalian sudah bekerja, kalian akan lebih paham bagaimana kerasnya kehidupan yang ada di dunia ini. Sekarang waktunya kalian belajar, membuat hidup kalian adalah hidup yang beruntung,
ya. Jangan sampai kalian kecewa karena kalian itu menyia-nyiakan masa belajar kalian. Ya, cukup itu dari Bu Guru. Semoga kita bertemu kembali. Bu Guru sangat ingin bertemu kembali kepada kalian. Terima kasih. Bu Wila, silahkan. Untuk anak-anak semuanya di rumah, walaupun kita berada di masa pandemi, tetap jangan putus asa dan jangan pantang menyerah, terus tekun belajar. Belajar di rumah dengan orang tua itu akan lebih mengasihkan. Karena dengan orang tua akan mendapatkan kedekatan, baik kedekatan hati ataupun kedekatan yang lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa stay safe di rumah ya. Kita saja. Oh ya, terima kasih atas harapan yang sudah disampaikan dari Bu Wila dan Bu Fido. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bu Siti Hafidho dan Ibu Tawil Hayati yang sudah menyampaikan secara gamblang tentang pahlawan dan tentunya insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat. Amin, amin. Oke Bu Wila dan Bu Fido, ini di penghujung acara kita. Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dan untuk menjadi pahlawan, kita tidak usah terlalu jauh, cukup menjadi atau bermanfaat untuk orang banyak, itu sudah disebut sebagai pahlawan. Tetap semangat, rajin belajar, berdoa, dan berusaha. Saya Aminatul Muftihah, kita kembali di podcast season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.